Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian dan filosofi pengujian sarana perkeretaapian. Pendahuluan, sarana perkeretaapian merupakan komponen utama dalam sistem transportasi kereta api yang memiliki fungsi untuk mengangkut penumpang maupun barang, berbeda dengan moda transportasi lain. Kereta api memiliki karakteristik operasi dengan beban besar, kecepatan tinggi, serta interaksi dinamis antara kendaraan dengan jalur rel. Oleh karena itu, setiap sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan wajib memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, keandalan, kenyamanan, dan kelaikan operasi. Pemenuhan persyaratan tersebut tidak dapat hanya dilakukan melalui proses desain atau manufaktur, tetapi harus dibuktikan melalui kegiatan pengujian sarana perkeretaapian. Pengujian sarana perkeretaapian merupakan proses teknis untuk memastikan bahwa suatu kendaraan rel memenuhi standar teknis dan mampu beroperasi secara aman sesuai dengan karakteristik operasi yang direncanakan. Oke, baik di bagian pendahuluan ini ya kita mengetahui ya bahwa untuk angkutan darat, ya, angkutan darat itu salah satunya kan kereta api, itu termasuk moda transportasi darat. Nah, untuk kereta api ini kan dia memiliki kekhususan ya, kekhususannya di mana kereta api ini dia berjalannya itu ya hanya di atas jalur rel aja, berbeda dengan angkutan darat yang lain, yang kemudian dia bisa berjalan di jalan raya, di atas tanah, di atas aspal, di atas beton. Nah, dan juga mungkin kalau kendaraan yang lain yang darat ya, mereka untuk tonasenya atau beban operasinya itu tidak sebesar kereta. Kalau kereta kan jelas akan ini ya, membawa rangkaian bisa ratusan ton gitu kan. Berbeda dengan sarana angkutan jalan yang mungkin nggak sampai ratusan ton ya, paling 60 ton aja udah berat banget itu untuk di jalan. Tapi kalau kereta api ini berbeda. Sekali jalan dia membawa rangkaian yang cukup panjang, tonase yang cukup besar, dan kecepatannya pun rata-rata tinggi. Mestinya dia di atas 60 kilometer per jam atau kalau kita ngomongin untuk gerbong ya, gerbong ya rata-rata maksimal di 60 kilometer per jam. Nah, ini membuat sarana kereta api ini menjadi sebuah sarana yang memiliki karakteristik khusus dalam operasinya. Sehingga kalau dengan tonase yang besar, kecepatan yang tinggi, dan juga dia hanya terbatas di jalan rel, ini membuat resiko terjadinya kecelakaan itu jadi lebih besar. Ya, jadi lebih besar itu kan. Nah, gimana? Yang namanya kereta, misal dia hanya jalan di rel, rel kan cuma gitu-gitu aja itu kan jalurnya. Kalau di depan misal ada obstacle atau ada rintangan jalan, ya pilihannya bisa berhenti atau tidak. Bukan lagi menghindar ya. Kalau menghindar kan kalau kayak mobil kan bisa dibelokin kanan atau kiri gitu kan bisa. Tapi kalau kereta ya dia hanya ngikutin rel aja, rel mengarah kemana dia hanya pilihannya berhenti atau tetap lanjut gitu kan. Nah, maka dari itu untuk operasi kereta api ini wajib memenuhi persyaratan terkait dengan keselamatan, keamanan, keandalan, kenyamanan dan kelaikan operasi. Ya kereta harus selamat itu kan. Selamat sampai tujuan, aman ya, aman. Aman tuh bisa diartikan gini, ketika jalan ya jangan sampai nanti ketika digeber dengan kecepatan tinggi tiba-tiba keretanya meledak gitu kan. Nah, ini nggak aman itu. Andal, ya dia andal tuh nggak macetan kalau gitu. Dipakai dari Jogja ke Jakarta, Madiun ke Jakarta, ya lancar aja. Jangan sampai batuk-batuk gitu. Baru nyampe dari Madiun ke Jakarta, anggap aja baru nyampe Jogja, Kebumen udah batuk-batuk, minta ganti lok, nanti jalan lagi Cirebon ganti lagi. Nah ini nggak oke. Kan. Terus kenyamanan, ya selama melakukan perjalanan kereta ini nyaman. Nyaman dalam artian ya penumpang itu merasa enak aja, enjoy aja di dalam kereta. Nggak berisik, temperatur udaranya juga enak, tidak pengap. Ya sekali jadi terus kursinya pun juga enak.
nyaman, dan juga kelaikan operasi layak. Memang ini layak untuk operasi. Jadi sesuai dengan ketentuan teknis dan sebagainya itu sesuai lah. Ya bisa aja kalau kereta itu aman, berkeselamatan, andal, dan nyaman. Tapi bisa aja nggak layak operasi. Loh, kenapa nggak layak operasi? Nah ini keretanya dimensinya terlalu besar nih. Nanti kalau di jalan mau masuk terowongan di Indonesia malah nyangkut lagi kan. Nah jadi harus sesuai juga dengan ketentuan yang ada di jalur di Indonesia juga harus memenuhi terkait dengan ruang bebas dan sebagainya. Ini layak operasi. Kemudian pemenuhan persyaratan tersebut tidak hanya dilakukan melalui kegiatan pengujian sarana perkeretaapian. Pemenuhan persyaratan tersebut tidak hanya dapat dilakukan melalui proses desain atau manufaktur, tetapi harus dibuktikan melalui kegiatan pengujian sarana perkeretaapian. Kemudian pengujian sarana perkeretaapian merupakan proses teknis untuk memastikan bahwa suatu kendaraan rel memenuhi standar teknis dan mampu beroperasi secara aman sesuai dengan karakteristik operasi yang direncanakan. Dan pengertian pengujian sarana perkeretaapian ya. Pengujian sarana perkeretaapian adalah rangkaian kegiatan pemeriksaan, pengukuran, pengujian fungsi, dan evaluasi teknis terhadap komponen maupun sistem sarana perkeretaapian untuk memastikan kesesuaian terhadap persyaratan teknis dan keselamatan sebelum digunakan dalam operasi. Dan persyaratan teknis merupakan ketentuan teknis yang menjadi standar spesifikasi teknis sarana perkeretaapian. Spesifikasi teknis, persyaratan umum, ukuran, kinerja, dan gambar teknis sarana perkeretaapian. Nah, ini jadi tolong kalian bisa bedakan ya, apa itu pengujian sarana, persyaratan teknis, dan spesifikasi teknis. Nah, itu kalau kalian kemarin kan minggu lalu sudah saya ini ya pernah kasih tugas terkait dengan mencari dasar aturan, spesifikasi teknis, dan juga tata cara ini ya pengujian ya. Nah, itu juga dituliskan tuh apa itu persyaratan teknis dan spesifikasi teknis ya. Kemudian dasar filosofi pengujian sarana perkeretaapian. Nah, ini kenapa kok pengujian sarana perkeretaapian itu harus dilakukan? Filosofi utama pengujian sarana perkeretaapian yaitu membuktikan bahwa sarana yang dibuat atau digunakan mampu menjalankan fungsi transportasi secara aman, andal, dan sesuai dengan batas desain yang telah ditentukan. Pengujian bukan hanya bertujuan menemukan kerusakan, tetapi merupakan proses verifikasi dan validasi terhadap desain, manufaktur, dan kondisi operasi. Ya, kayak itu ya. Jadi ini tidak sekedar hanya untuk menemukan ini rusak nggak ya itu ya. Enggak sebenarnya. Namun ya untuk memverifikasi, verifikasi ini benar nggak nih? Benar nggak ini komponennya ada? Terus divalidasi. Oke, komponennya ada, tapi sesuai nggak nih dengan ukurannya, dengan nggak dengan kondisi operasi yang akan dilakukan oleh kereta ini. Ya. Jadi membuktikan ya bahwa sarana yang dibuat atau digunakan mampu menjalankan fungsi transportasi secara aman, andal, sesuai dengan batas desain yang telah ditentukan. Secara filosofis, pengujian memiliki 3 prinsip utama. Safety first, keselamatan sebagai prioritas utama. Compliance, kesesuaian terhadap standar. Reliability dan availability, keandalan dan ketersediaan. Safety first, keselamatan sebagai prioritas utama. Tetapi memiliki resiko kecelakaan dengan konsekuensi besar karena massa kendaraan yang sangat besar, kecepatan operasi tinggi, jumlah penumpang ataupun barang yang diangkut cukup banyak, kemudian ketergantungan terhadap sistem mekanik, elektrik, dan juga kontrol. Oleh karena itu, filosofi pertama pengujian adalah tidak ada operasi sebelum keselamatan dapat dibuktikan. Artinya, ya kalau keselamatan ini belum bisa dibuktikan bahwa sarana aman, selamat, andal itu kan, ya tidak boleh untuk beroperasi, belum layak untuk operasi. Nah, ini harus dibuktikan. Ya macam kalian kan sudah didesain, sudah dibentuk selama pendidikan, kemudian ada masa di mana kalian akan diuji gitu kan. Karena itu untuk membuktikan apakah benar kalian telah memenuhi syarat-syarat yang
dipersyaratkan untuk kalian tuh bisa dioperasikan atau kemudian terjun ke masyarakat ataupun nanti untuk kalian bekerja. Nah, kereta pun sebelum bekerja juga harus diuji ya, biar ya ini dibuktikan benar nggak nih keretanya itu aman. Contoh aspek keselamatan yang diuji. Satu, contoh ya sistem pengereman. Ya, diuji ini terkait dengan kemampuan pengereman darurat, jarak pengereman, tekanan pada sistem rem, respon waktu pengereman, tembogi, bagaimana terkait dengan stabilitas kendaraan, interaksi roda dengan rel, resiko anjlokan atau derailment, kemudian struktur kendaraan, kekuatan rangkanya, ketahanan terhadap beban, kemudian integritas sambungan. Kemudian berikutnya compliance, kesesuaian terhadap standar. Pengujian bertujuan memastikan bahwa sarana memenuhi regulasi dan standar yang berlaku. Sebuah sarana tidak cukup hanya dapat berjalan, tetapi harus memenuhi persyaratan teknis. Contoh parameter kesesuaian, dimensi roda, parameter pengujian, panjang, lebar, tinggi, batas, ruang, bebas. Dimensi kendaraan, panjang, lebar, tinggi, dan ruang batas ruang bebas. Roda, diameter, profil roda, keausan, gandar, kekuatan material dan dimensi rem, efektivitas pengereman, mesin, daya, konsumsi bahan bakar, kelistrikan, tegangan, proteksi dan isolasi, kenyamanan, getaran, kebisingan. Nah, ini contoh-contoh parameter nih yang kemudian diuji. Dimensi kendaraan, ya sudah sesuai enggak nih, nanti kalau terlalu besar bisa nyangkut peron, nyangkut terowongan, roda juga diameternya. Kalau kita perhatikan kadang kita mendapati diameter roda saran itu bisa beda-beda ya. KRL, kereta tanpa penggerak, terus kemudian lokomotif, oh itu beda-beda, diameternya beda. Kemudian bagaimana profil roda, nah ini mesti untuk bannya tingginya berapa, lebar betapa ketebalannya berapa. Ya, ada hubungannya juga dengan keausan nanti. Gandar atau as, kekuatan material, dimensi, rem, oke, dan sebagainya. Kemudian reliability dan availability, keandalan dan ketersediaan. Kereta api merupakan sistem transportasi yang memudahkan tingkat keandalan tinggi. Dan sarana harus mampu beroperasi dalam waktu lama, memiliki tingkat gangguan rendah, mudah dipelihara, memiliki umur layanan sesuai desain. Pengujian tidak hanya apakah kereta bisa berjalan, tetapi apakah kereta dapat berjalan secara konsisten selama umur operasinya. Ya, bisa aja sih kendaraan itu jalan gitu kan. Tapi kan kondisinya, contoh nih kalau kadang saya lihat ada bis yang kondisinya kadang udah agak layak kayak gitu kan. Yo emang bisa berjalan sih, tapi dia bisa berjalan sesuai dengan kondisi seperti dia baru enggak? Ya kayak gitu kan. Biasanya bisa ini kalau diajak nanjak dari Solo ke arah Tawangmangu, biasanya cukup 1 jam, tapi sekarang kok setelah umur bisnya 20 tahun nanjak dari Solo ke Tawangmangu itu butuh waktu sekitar 2 jam. Nah, ini kan jadi nggak konsisten ini kan. Nah, tapi kalau kita di kereta, kereta itu harus selalu dirawat kemudian dan diuji itu dalam rangka untuk mempertahankan performa atau kan kinerjanya. Ya, sehingga ketika sarana itu contoh ya di lokomotif ini untuk umur layanan atau umur teknis dari sarana adalah 25 tahun. Berarti pada rentang waktu itu lokomotif harus memberikan kinerja yang sama kondisinya seperti kondisi kalau dia baru. Sehingga kan sarana setiap 4 tahun itu kan harus di-overhaul. Rusak nggak rusak pokoknya harus dilakukan seluruh pemeriksaan. General check up kemudian langsung diambil tindakan untuk mengembalikan kondisi komponen sistemnya kepada kondisi semula seperti gambarnya ketika dia baru keluar dari pabrik. Maka pengujian harus memastikan mesin mampu bekerja pada beban maksimum, sistem pendinginan mampu menjaga temperatur, komponen tidak mengalami kegagalan dini, dan masih banyak lagi parameter yang kemudian eh, perlu diuji kadang. Tujuan pengujian sarana perkereta apian. Secara akademis dan teknis, tujuan pengujian dapat dibagi menjadi satu.
Tujuan keselamatan, memastikan sarana tidak membahayakan penumpang, tidak menyebabkan gangguan operasi, tidak menimbulkan resiko kecelakaan. Contoh, pengujian rem dilakukan dengan memastikan kereta dapat berhenti pada kondisi darurat. Bahkan mungkin kalau ke depan lagi, ini juga nih, kereta itu harus aman ketika terjadi tumburan, crash uji tabrak. Di Indonesia belum punya fasilitas uji tabrak buat kereta ya. Untuk kendaraan jalan raya aja uji tabrak kayaknya Indonesia juga belum punya, kayaknya belum punya. Karena ya itu kan penting juga terkait dengan bagaimana melihat ini sebuah kendaraan ketika dia mengalami benturan tabrakan. Ya nggak masalah kalau mobilnya rusak, yang penting penumpangnya selamat. Tujuan verifikasi desain. Pengujian membuktikan bahwa hasil manufaktur sesuai dengan desain teknis. Ya, dari desain, produksi, pengujian, evaluasi, kemudian sertifikasi. Contoh desain bogi menentukan kemampuan menerima beban 18 ton per gandar. Pengujian memastikan nilai aktual sesuai dengan desain tersebut. Ya, nanti setelah diuji, kalau dinyatakan sudah lolos, kan pengujian itu nanti kan biasanya ada dua kemungkinan, lolos atau belum lolos gitu kan. Ketika belum lolos, kemudian dievaluasi yang mana yang kemudian nggak benar nih. Ya, nanti diperbaiki, kemudian kadang diuji ulang. Kalau udah oke semua, clear semuanya, barulah muncul sertifikasi. Tujuan sertifikasi kelaikan, hasil pengujian menjadi dasar penerbitan sertifikat bahwa sarana layak operasi, memenuhi persyaratan teknis, dan dapat digunakan pada jaringan perkeretaapian. Konsep dasar pengujian, verification, dan validation dalam dunia engineering, pengujian sarana menggunakan konsep verification. Pertanyaan utama, apakah produk dibuat sesuai dengan desain? Contoh, desain menyatakan berat maksimum 80 ton, kapasitas rem tertentu, dimensi tertentu. Nah, pengujian memeriksa apakah produk itu sesuai. Validation, pertanyaan umum, apakah produk tersebut mampu menjalankan fungsi sesuai kebutuhan operasi? Contoh, kereta memiliki desain kecepatan maksimum 120 km per jam. Validasi dilakukan melalui uji jalan, uji stabilitas, kemudian uji performa. Ya, ini divalidasi. Kemudian filosofi hubungan desain, pengujian, dan sertifikasi. Hubungan ketiganya dapat digambarkan seperti ini ya. Alur desain, manufaktur, pengujian, sertifikasi, dan operasi. Desain, kemudian manufaktur dibuat, kemudian diuji. Diuji memenuhi ketentuan atau tidak memenuhi. Kalau memenuhi ya lanjut sertifikasi, sudah dapat sertifikasi, oke layak operasi. Tapi kalau tidak memenuhi, ada perbaikan. Kemudian ada perbaikan, kemudian dilakukan pengujian kembali. Nah, nanti kalau memenuhi, ya lanjut sertifikasi dan layak untuk operasi. Desain tahap awal untuk menentukan spesifikasi teknis sarana berdasarkan kebutuhan operasi, standar keselamatan, regulasi, dan karakteristik jalur. Manufaktur, proses pembuatan sarana berdasarkan desain yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, kualitas material, proses fabrikasi, dan instalasi komponen harus dikendalikan. Tiga, pengujian, tahap pembuktian teknis untuk memastikan bahwa sarana yang dibuat sesuai dengan desain dan mampu memenuhi persyaratan keselamatan serta performa operasi. Saat evaluasi hasil pengujian, jika memenuhi standar, sarana dapat memperoleh sertifikasi kelaikan. Jika tidak memenuhi standar, dilakukan perbaikan atau modifikasi, kemudian dilakukan pengujian ulang. Sertifikasi merupakan pengakuan resmi bahwa sarana telah memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan sehingga dapat digunakan dalam operasi. Dan operasi tahap penggunaan sarana dalam pelayanan perkeretaapian selama masa operasi tetap diperlukan inspeksi, pemeliharaan, pengujian berkala untuk menjaga tingkat keselamatan. Inti filosofi diagram tersebut adalah pengujian menjadi pintu validasi sebelum sebuah sarana perkeretaapian diizinkan memasuki tahap operasi. Tanpa hasil pengujian yang memenuhi standar, sarana tidak boleh masuk ke layanan karena aspek keselamatan belum terbukti. Oke. Jadi filosofi pengujian berdasarkan siklus hidup sarana. Pengujian awal, initial testing. Pada sarana baru, tujuan membuktikan desain, memastikan keamanan, mendapatkan sertifikasi awal. Contoh, uji prototipe lokomotif baru. Nah, ini namanya kalau biasa dikenal dengan uji pertama. Ya, uji pertama.
Kemudian ada namanya uji berkala atau pengujian berkala, periodic testing, dilakukan selama masa operasi. Tujuan memastikan kondisi sarana tetap laik, mengidentifikasi penurunan performa. Contoh pemeriksaan tahunan kereta penumpang. Ya nanti ada periodik ya, pengujian berkala nanti tiap tahun. Nanti sarana tetap harus diuji. Misal di pengujian awal atau uji pertama itu lolos gitu kan. Nah, namun nanti ketika sarana dipakai ya biasanya akan mengalami penurunan performa. Man, ya perlu dilakukan pengujian secara berkala setahun sekali. Nah, ini agar ketahuan juga ini sarana yang dirawat atau enggak dirawat karena dalam undang-undang itu sudah diamanatkan bahwa sarana itu wajib dilakukan pemeriksaan dan pemeliharaan. Makanya kalau ada operator kereta api yang tidak melakukan pemeriksaan dan perawatan sarana dengan baik, ya nanti ketika pengujian berkala ya biar ketahuan juga gitu kan. Makanya kehadiran pemerintah, kehadiran regulator itu penting untuk memastikan sarana yang beroperasi itu selalu layak. Nah, ini hubungannya terhadap pelayanan masyarakat. Karena kereta api kan yang akan digunakan oleh masyarakat ya untuk kemudian bertransportasi. Nah, di sini harus ada sinergi antara operator dengan regulator. Operator yang mendapatkan amanah untuk eh, menyelenggarakan transportasi kereta apian berikut juga harus melakukan pemeriksaan serta perawatan pada sarananya agar sarana tetap aman. Regulator ya dia menjadi pengawas dan juga menjadi ini ya yang menyatakan ya tadi kan yang akan melakukan pengujian serta memberikan sertifikasi gitu kan. Kan ada pengujian setelah perbaikan besar. Jadi nanti kalau sudah perbaikan besar itu overhaul itu juga akan dilakukan pengujian juga. Overhaul 4 tahun, penggantian komponen utama, modifikasi sistem, ya memastikan perubahan tidak menurunkan tingkat keselamatan. Ya overall tiap tahun, tiap apa namanya, tiap 4 tahunan. Habis itu misal kalau kereta habis tabrakan, kemudian ada penggantian komponen utama, ya itu pun juga harus dilakukan uji dulu gitu kan. Kalau itu ada modifikasi sistem juga. Prinsip engineer dalam melakukan pengujian, sebagai seorang teknisi atau engineer dalam kereta apian, terdapat prinsip objektif. Pengujian harus berdasarkan data pengukuran, standar, metode yang valid, bukan berdasarkan asumsi. Terukur, parameter harus memiliki nilai standar, alat ukur, metode pengujian. Contoh, tidak cukup mengatakan rem bekerja baik, tapi harus dibuktikan bahwa jarak pengereman pada kecepatan 80 km per jam adalah 650 meter. Nah, jadi ada ini ya standarnya. Traceability. Setiap hasil pengujian harus dapat ditelusuri. Siapa yang uji, alat yang digunakan untuk menguji apa, kapan pengujian dilakukan, metode pengujiannya gimana, kemudian kondisi sarannya seperti apa. Dan peran pengujian dalam sistem keselamatan kereta apian, sistem keselamatan kereta api dapat dilihat sebagai siklus keselamatan sarana kereta apian, desain aman, manufaktur berkualitas, dilakukan pengujian, sertifikasi, operasi, pemeliharaan, kemudian ada pengujian ulang atau periodik sih. Pengujian merupakan mekanisme kontrol agar keselamatan tetap terjaga sepanjang umur sarana. 9 derivator ini pengujian pertama adalah proses teknis untuk membuktikan bahwa kendaraan rel memenuhi persyaratan keselamatan dan kelaikan operasi. Filosofi utama pengujian bukan hanya mencari kerusakan, tetapi melakukan verifikasi dan validasi terhadap desain, manufaktur, dan performa operasi. Pengujian memiliki tujuan utama, menjamin keselamatan, membuktikan kesesuaian standar, menjamin keandalan operasi. Keempat, sertifikasi sarana hanya dapat diberikan apabila hasil pengujian menunjukkan bahwa sarana memenuhi persyaratan teknis. 5. Seorang engineer kereta apian harus memahami bahwa setiap angka hasil pengujian memiliki hubungan langsung dengan keselamatan perjalanan kereta api. Baik, terima kasih. Mungkin itu dulu untuk
materi yang bisa saya sampaikan. Silakan nanti kalian dapat mempelajari lebih lanjut dan juga kalau ada pertanyaan uh, bisa disampaikan. Baik, terima kasih dari saya. Akhiri cukup sekian. Adu kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.